Halo teman-teman semua, semangat belajar untuk kalian semua. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu gelombang. Sebagai pengantar, mungkin kita ada pertanyaan, pernahkah kalian melihat ombak laut, kemudian mendengar suara? Nah, kemudian mungkin saja kalian melihat fenomena pelangi. Nah, semua itu berkaitan dengan topik kita, yaitu gelombang. Video kali ini akan membahas yaitu apa itu gelombang, jenis-jenis gelombang, kemudian slide ini akan fokus pada gelombang bunyi dan cahaya, dan dilanjutkan dengan fenomena penting seperti interferensi, resonansi, dan efek Doppler. Kita akan mulai dengan konsep dasar dan jenis gelombang. Sebelum kita mulai ke topik gelombang, topik ini berkaitan erat dengan getaran. Getaran adalah gangguan secara periodik terhadap suatu sistem. Nah, sedangkan gelombang dapat disederhanakan sebagai getaran yang mentransfer energi atau merambatkan energi. Kemudian, secara klasifikasi, kita dapat membagi menjadi minimal 3 ya. Yang pertama yaitu berdasarkan mediumnya. Nah, kita dapat kelompokkan menjadi gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium untuk menghantarkan energinya. Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang pada tali, ataupun gelombang pada air. Yang kedua adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk mentransfer energi. Contohnya adalah gelombang elektromagnetik seperti cahaya, sinar gamma, sinar X, infrared, dan seterusnya. Klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan arah getar dan arah rambat. Teman-teman sudah ketahui, dapat kita kelompokkan menjadi gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu arah getar dan arah rambat itu paralel atau sejajar ya. Contohnya gelombang bunyi. Kemudian yang kedua adalah transversal, yaitu gelombang yang arah getar dan arah rambat itu tegak lurus. Contohnya adalah gelombang cahaya ataupun gelombang pada permukaan air. Yang ketiga adalah berdasarkan amplitudo dan fase. Klasifikasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang mempunyai amplitudo tetap. Yang kedua adalah gelombang stasioner. Nah, ini kebalikan dengan gelombang berjalan. Pada gelombang stasioner, amplitudo bervariasi, yaitu adanya fenomena simpul dan perut, node dan anti-node. Nah, mungkin sebagai catatan untuk hal yang miskonsepsi, mengira bahwa semua gelombang membutuhkan medium. Nah, namun ternyata faktanya ya, seperti cahaya justru tidak membutuhkan medium. Nah, ini penjelasan sebelumnya ya, yaitu gelombang mekanik memerlukan medium. Contoh-contohnya sudah kita sebutkan. Demikian juga gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium rambat untuk mengirimkan energi. Ini juga sama, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, ini contohnya ya, yaitu adanya simpul dan perut atau node dan antinode. Baik, nah sebelumnya kita sudah sharing tentang klasifikasi gelombang. Berikutnya adalah bagaimana kita mengkuantisasi, mengangkakan gelombang itu sendiri.
Nah, untuk memahami kuantitatif dari gelombang, yang pertama kita membutuhkan informasi panjang gelombang. Panjang gelombang dapat diartikan sebagai jarak satu bukit dan satu lembah untuk gelombang transversal, sedangkan gelombang longitudinal yaitu jarak atau panjang satu rapatan dan satu regangan. Rapatan di sini adalah compressionnya, sedangkan regangan adalah rarefactionnya. Nah, ini adalah bukit dan lembah. Oke. Nah, teman-teman dapat lihat gambar sebelah atas adalah bagian atas adalah longitudinal, sedangkan bagian bawah adalah transversal. Kuantitas yang kedua adalah periode. Ini mirip sekali dengan getaran, yaitu periode diartikan sebagai total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang penuh, baik itu transversal ataupun longitudinal. Nah, teman-teman dapat menyimak di sini formulasi periode. Kemudian frekuensi adalah resiprokal dari periode, yaitu banyaknya gelombang penuh dalam satu waktu atau satu detik. Kemudian kuantitas yang lain yaitu cepat lambat atau kecepatan gelombang. Kecepatan adalah panjang dibagi waktu, jarak dibagi waktu, maka dalam konteks gelombang, kecepatan adalah rasio antara panjang gelombang dan periode. Nah, karena periode itu resiprokal dari frekuensi, maka kecepatan itu adalah lambda. Lambda itu panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Kuantitas berikutnya adalah sudut fase. Sudut fase adalah argumen yang ada di fungsi trigonometri sin, yaitu perkalian antara kecepatan sudut dan waktu. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan, sebagaimana kita sebutkan tadi, amplitudenya tetap. Ada dua jenis. Yang pertama adalah ujungnya bebas, bisa naik dan turun, atau ujungnya terikat. Nah, ini adalah representasi matematis untuk menyatakan, menggambarkan atau mengumpulkan kuantitas gelombang berjalan. Y adalah simpangan di titik P, maka ini plus minus amplitudo dikalikan sin dan dikalikan dengan argumen yang ada di sin. Nah, teman-teman perhatikan bahwa di dalam argumen itu sesuatu yang ada di sin ini, kita perhatikan di sini tidak mempunyai satuannya, karena omega adalah sepersecond, kemudian time t itu adalah second, maka second dibagi second adalah unitless. Sama halnya dengan argumen yang kedua ya, yaitu k adalah bilangan gelombang, x adalah jarak dari gelombang, jarak gelombang. Nah, maka di sini nilai k adalah bilangan gelombang ya, banyaknya gelombang, maka saling menghilangkan antara satuan k dan x. Nah, nilai minus di depan argumen kx itu menandakan arah rambatnya ke kanan, sedangkan di depan kx nilainya positif menandakan arah gelombangnya bergerak ke kiri. Nah, kita dalam hal ini untuk mendapatkan informasi kecepatan cukup menurunkan atau mendiferensialkan derivatif turunan dari kecepatan, maka didapatkan menjadi kosinus. Demikian halnya untuk percepatan gelombang berjalan.
Nah, informasi lainnya yang penting adalah beda fase gelombang berjalan. Nah, nilai beda fase itu rasio antara jarak dari sumber getaran atau gelombang dibagi dengan panjang gelombang. Nah, ini beda fase gelombang. Jenis yang kedua adalah gelombang stasioner, yaitu amplitudenya bervariasi dan adanya fenomena simpul dan parut. Nah, di sini ketika mencapai ujung, gelombang akan dipantulkan kembali sehingga kombinasi antara gelombang datang dan gelombang pantul membuat gelombang stasioner. Baik, tadi saya revisi bahwa untuk ujung bebas atau ujung terikat itu terkait dengan gelombang stasioner ya. Gelombang berjalan itu tidak ada batas kiri atau kanan. Baik, kita masuk ke gelombang stasioner yang ujungnya bebas bergerak up and down. Pada gelombang ini, pada titik pantul akan terbentuk yaitu antinode atau perut, maka besarnya amplitudonya itu argumen yang ada di depan sin ini, 2A cosinus kx. Nah, ini xp dan xs. xp adalah jarak perut ke n dari titik pantul, sedangkan xs adalah jarak simpul ke titik pantul. Berikutnya adalah ujung terikat, yang mana akhir dari gelombang itu diikat sehingga tidak bisa bergerak naik dan turun talinya. Nah, ini adalah formulasinya. Ada perbedaannya, pola dari jarak perut dan juga pola jarak simpul. Nah, untuk membuktikan adanya gelombang stasioner, kita dapat melakukannya dengan percobaan Melde. Percobaan Melde terdiri dari yang pertama adalah sumber getaran, elektrik vibrator, kemudian tali, kemudian di ujung sini ada puli, dan massa untuk memberikan tegangan atau tension. Nah, hukum Melde, percobaan Melde ini menyatakan bahwa kecepatan gelombang itu akan tergantung dari nilai akar dari besarnya gaya tension F atau T di sini dikali dengan panjang tali yang digunakan dan dibagi dengan massa tali. Semuanya dalam SI, massa dalam kilogram, panjang dalam meter, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan contoh dari gelombang mekanik, yaitu suatu gelombang yang membutuhkan medium untuk mentransfer energi. Tentu teman-teman sudah ketahui bunyi akan muncul jika yang pertama adalah adanya sumber bunyi, kemudian adanya receiver atau pendengar, dan adanya medium untuk deliver energi. Medium ini bisa berupa benda solid, benda liquid, atau gas. Berikutnya adalah klasifikasi gelombang bunyi. Klasifikasi bunyi. Nah, klasifikasi jenis ini berdasarkan rentang frekuensi. Yang pertama adalah frekuensi kurang dari 20 Hz, maka istilah kerennya adalah infrasonik. Contohnya adalah gajah. Kemudian jenis yang kedua adalah audiosonik, rentangnya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ini untuk range pendengaran manusia. Yang ketiga adalah ultrasonik, lebih dari 20.000 Hz. Contohnya adalah kelelawar. Nah, mungkin sebagai catatan untuk teman-teman, beberapa hal miskonsepsi bahwa ini adalah yang tidak tepat ya, semakin keras suara semakin besar frekuensinya.
Nah, keras, lemah suara itu tergantung dari intensitas, bukan dari frekuensi. Jadi tidak ada hubungannya antara keras suara dan semakin besarnya frekuensi. Berikutnya, sebelumnya sudah kita singgung mengenai medium rambat energi pada gelombang bunyi. Nah, kecepatan gelombang bunyi untuk mendeliver energi tergantung dari medium yang digunakan. Nah, medium yang paling cepat untuk mentransfer energi bunyi adalah padat, nomor dua cair, dan yang ketiga adalah gas. Nah, ini terkait dengan susunan molekulnya. Medium padat, molekulnya sangat rapat sehingga energinya itu relatif tidak banyak yang loss. Demikian juga untuk gas ya, itu mediumnya renggang, sangat renggang sehingga ketika energi bunyi ditransfer lompat dari satu molekul ke molekul lain atau partikel satu ke partikel lain itu loss energy. Nah, lebih jauh untuk medium padat, cepat lambat bunyi medium padat dipengaruhi oleh modulus Young dan massa jenis medium padat. Jadi pengaruh dari jenis massa jenisnya ya. Nah, di sini kecepatannya berbanding terbalik dengan massa jenis, namun berbanding lurus dengan modulus Young. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini untuk medium cair juga sama. Nah, modulus bulknya yaitu B kapital, yaitu perbandingan tekanan pada suatu benda terhadap fraksi penurunan volume. Baik, nah berikutnya adalah medium gas. Cepat lambat ini dipengaruhi jenis gas. Demikian juga dipengaruhi oleh variabel makro dari gas ya, tekanan, suhu, dan tentu massa jenisnya. Oke, kita masuk ke topik sumber bunyi. Secara umum, kita akan mengambil contoh yaitu dari alat musik dawai atau pipa organa. Sumber bunyi akan menghasilkan bunyi dengan frekuensi tertentu. Nah, di sini kita akan ketemu dengan terminologi nada dasar atau prominen, kemudian harmonik. Nada atas pertama, nada atas kedua. Nah, nada dasar itu istilahnya harmonik pertama. Sedangkan nada atas pertamanya N1 harmonik kedua. Kita mulai dengan alat musik dawai. Alat musik dawai ini contohnya adalah gitar. Kita memberikan gangguan pada senar gitar. Nah, frekuensinya ditentukan oleh formula sebagai berikut, yaitu N itu menandakan nada ke nada tertentu dikalikan dengan kecepatan udara dibagi dengan 2 kali panjang sinar gitar atau panjang dawai. Jenis yang kedua adalah pipa organa terbuka. Nah, berikut adalah rumus untuk menentukan frekuensi nada harmoni pertama, nada harmoni kedua, dan seterusnya. Dan yang jenis ketiga adalah pipa organa tertutup. Formulasinya seperti ini, teman-teman. Silakan di pause untuk mencatat dan membandingkan ya. Formula untuk sistem dawai, kemudian pipa organa terbuka, dan sistem
pipa organa tertutup. Kita lanjutkan pada istilah intensitas bunyi. Intensitas dapat diartikan sebagai energi per waktu per luas atau daya per area. Daya adalah P, power, A, kapital, dan luas area bunyi. Nah, dengan asumsi bahwa luas yang dirilis oleh sumber bunyi adalah bola, maka formula luas permukaan bola adalah 4 kali dari luas lingkaran. Nah, ini istilahnya radiasinya ya, karena dia merambat ke segala arah. Nah, untuk memastikan berapa besar intensitas bunyi, ilmuwan menggunakan terminologi taraf intensitas, yaitu level bunyi. Nah, di sini dikatakan bahwa taraf intensitas adalah selisih antara logaritma intensitas bunyi I dan logaritma intensitas ambang pendengaran manusia. Nah, ketetapan ambang batas bawah pendengaran manusia adalah 10 pangkat minus 12, kita sebut I0, sedangkan I biasa adalah intensitas bunyi di atasnya. Kita cari selisihnya menggunakan 10 kali logaritmik dari I per I0. Besar kecilnya taraf intensitas yang pertama ditentukan oleh selisih jarak. Nah, taraf intensitas akan mengikuti formula sebagai berikut. Jika diketahui di soal informasi jarak, yaitu taraf intensitas di posisi kedua adalah jumlah dari taraf intensitas di posisi pertama dan 20 logaritmik dari jarak posisi pertama dan jarak posisi kedua. Ini adalah cara menurunkannya. Teman-teman bisa pause video ini untuk mencatat. Hal yang tak kalah menarik adalah jika sebelumnya adalah hubungan antara perbedaan jarak dan taraf intensitas, nah pada kali ini adalah sumber bunyinya lebih dari satu. Maka kita bisa menentukan total taraf intensitas ketika sumber bunyi lebih dari satu, yaitu mengikuti formula sebagai berikut. Ini adalah cara menurunkan formula di atas. Oke, berikutnya adalah terminologi pelayangan atau layangan bunyi, yaitu perbedaan yang sangat kecil dan menyebabkan fenomena interferensi dua sumber bunyi yang frekuensinya berdekatan. Nah, ini kita bisa menggunakan aplikasi di handphone ya untuk mencoba fenomena pelayangan. Berikutnya adalah resonansi bunyi. Resonansi itu berbeda dengan pelayangan. Pada kasus resonansi, dua sumber bunyi mempunyai frekuensi yang sama. Di sini timbul fenomena interferensi yang saling menguatkan ataupun saling melemahkan. Berikutnya adalah efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi yang terdengar atau selisih frekuensi, perbedaan frekuensi yang didengar ketika suatu sumber bunyi dan pendengar itu bergerak secara relatif. Ini adalah formula secara umum. Nah, dalam hal ini Vp adalah kecepatan pendengar. Di sini plus artinya mendekati, sedangkan minus adalah menjauhi. Nah,
Lebih detailnya, kita menggunakan video yang lain untuk menjelaskan dan bagaimana cara memakai formula ini. Tapi teman-teman bisa mencatat aturan dari penggunaan nilai VP positif, VP negatif, VS negatif, dan VS positif. Oke, silakan dicatat bagian ini. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang gelombang mekanik, yaitu dan gelombang longitudinal ya. Nah, khususnya gelombang mekanik pada bunyi. Sekarang kita masuk ke gelombang transversal, yaitu gelombang cahaya. Gelombang cahaya merupakan jenis gelombang transversal yang mana arah getar dan arah lambat saling tegak lurus. Nah, kita mengambil contoh spektrum cahaya tampak. Nah, cahaya tampak itu memiliki panjang gelombang 400 nanometer hingga 700 nanometer, yaitu warna pelangi. Oke, spektrum ya. Jadi mempunyai banyak warna ya, atau multi frekuensi, atau sebutan umumnya adalah polikromatik. Sedangkan monokromatik itu sederhananya satu warna atau satu frekuensi. Baik, kita masuk ke behavior of light, yaitu perilaku cahaya ketika melewati prisma. Nah, gelombang polikromatik, dalam hal ini gelombang cahaya warna putih, ketika melewati prisma, maka warna putih, gelombang putih ini akan diuraikan menjadi Roy-Jebif, ya, red, orange, yellow, green, blue, indigo, dan violet. Nah, red itu mempunyai panjang gelombang terpanjang di antara anggota ini, dan violet adalah yang paling pendek di antara anggota ini. Berikut adalah hubungan antara sudut dispersi, kemudian sudut deviasi warna ungu ekstrim, dan warna merah. Bisa juga dikaitkan dengan indeks bias warna ungu dan warna merah serta sudut pembiasnya. Berikutnya, gelombang transversal itu mengalami interferensi juga, yaitu perpaduan dua gelombang atau lebih. Nah, namun ada syaratnya, yaitu gelombang tersebut harus koheren. Koheren adalah istilah untuk kondisi gelombang yang mempunyai frekuensi dan amplitude yang sama, serta beda fase yang tetap. Nah, interferensi yang dapat kita jelaskan adalah menggunakan percobaan Fresnel. Yang kedua adalah interferensi Thomas Young. Jadi beliau melakukan percobaan dengan menggunakan sumber cahaya lampu di sebelah kiri sini. Kemudian untuk menghasilkan dua sumber cahaya, beliau menggunakan celah. Di sini beliau menggunakan dua celah, maka disebut celah ganda ya, yaitu celah yang pertama S1 dan celah yang kedua S2. Nah, fenomena yang menarik dari sini adalah ketika cahaya ini ditangkap di bagian screen atau layar, maka akan terlihat atau nampak fenomena terang gelap terang gelap. Nah, terang gelap ini simetris, maka akan mengikuti formulasi sebelumnya. Berikutnya adalah interferensi pada lapisan tipis. Fenomena ini mungkin teman-teman kalau perhatikan
mungkin jarang ya, yaitu gelembung air sabun yang terkena sinar matahari atau cahaya matahari. Nah, cahaya yang datang pada permukaan pertama itu akan dibiaskan dan sebagian refleksi. Nah, sinar yang yang diteruskan ini akan mengalami refleksi juga dan kembali ke sana. Nah, formulasi yang menjelaskan ini adalah sebagai berikut, yaitu 2 kali indeks bias lapisan dikali tebal lapisan dan kosinus sudut bias. Kemudian tergantung dari orde yang mana akan dicari dan panjang gelombang cahaya yang datang. Selain fenomena interferensi, kita masuk ke fenomena difraksi, yang mana sinar dilewatkan pada satu celah, dan ini juga menimbulkan fenomena gelap terang. Nah, ini adalah relasi atau hubungan antara jarak celah ke layar atau screen, panjang gelombang yang digunakan, serta fenomena gelap dan terang. Difraksi dapat berlaku juga untuk celah banyak. Maka ada bentuk simetris. Kita bisa memilih bagian central wide ke atas atau central wide ke bawah. Nah, formulasi difraksi akan mengikuti formula ini. Nah, D adalah lebar celah, itu tergantung dari jumlah celah yang digunakan. Hal yang tak kalah menarik adalah fenomena polarisasi, yaitu kecenderungan gelombang transversal ke arah tertentu akibat melewati medium yang terpolarisasi. Nah, contohnya ini ada sumber cahaya yang ke segala arah, kemudian masuk ke medium ini. Nah, di sini ada beberapa cahaya yang masuk itu akan diarahkan tertentu yang lolos, sedangkan yang lainnya nggak lolos. Oke, nah yang pertama adalah fenomena polarisasi karena pembiasan. Di sini ilustrasinya adalah kita mempunyai sumber cahaya yang unpolarized, artinya arahnya ke segala arah, kemudian masuk ke medium ini. Maka jika sudutnya tepat atau terpenuhi, gelombang yang ini akan mengalami parsial polarisasi. Demikian juga yang diloloskan ini, jika sudutnya tepat. Nah, berikutnya adalah polarisasi karena pembiasan ganda. Oke, untuk yang pertama itu akan under Snellius law, akan patuh pada mengikuti perkiraan hukum Snellius, sedangkan ketika sudah mencapai medium berikutnya itu tidak mengikuti Snellius law. Nah, yang ketiga adalah karena absorpsi selektif. Di sini menggunakan polaroid untuk ngeblok cahaya tertentu dan meloloskan cahaya tertentu. Nah, untuk mendapatkan fenomena polarisasi ini dibutuhkan 2 polaroid, yaitu polarisator dan analisator. Misalkan sebelum masuk ke polarisator intensitasnya I0.
Setelah itu masuk ke polarisator, maka menjadi setengah dari I0. Nah, akhirnya ketika masuk ke analisator, maka nilai dari intensitasnya menjadi I dari polarisator dikali dengan kosinus kuadrat theta. Kosinus theta dikuadratkan. Baik teman-teman, demikian pengantar topik kita perihal gelombang. Secara umum kita dapat mengklasifikasikan gelombang, kemudian perilaku gelombang, dan juga kuantitasi atau bagaimana mengkuantisasi gelombang itu sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya.